Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu adalah salah satu kerajaan Hindu yang berdiri di Pulau Jawa. Kerajaan ini merupakan penerus langsung dari Kerajaan Kalingga. Kerajaan ini memiliki dua corak utama, yaitu Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu dan Wangsa Shailendra yang beragama Buddha. Peninggalan kerajaan Mataram Hindu yang masih berdiri kukuh sampai saat ini, yaitu Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Kerajaan Mataram Hindu terletak di Jawa Tengah, di sekitar kaki Gunung Merapi atau wilayah Magelang saat ini. Wilayah ini merupakan bagian dari tanah Mataram yang diberikan kepada salah satu putra Ratu Shima dari Kalingga. Pendirinya adalah Sri Sanjaya, generasi ketiga dari pemimpin tanah Mataram yang mendeklarasikan Wangsa Sanjaya dan Kerajaan Mataram Hindu. Dia naik tahta pada tahun 732 dengan sebutan Rakai Mataram. Raja-raja kerajaan Mataram Hindu terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian periode Jawa Tengah dan bagian periode Jawa Timur. Raja-raja dari periode Jawa Tengah antara lain Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, 732-760 Masehi. Sri Maharaja Rakai Panangkaran, 760-780 Masehi. Sri Maharaja Rakai Panunggalan Dharma Tungga, 780-800 Masehi. Sri Maharaja Rakai Warak Indra, Shailendra, 800-820 Masehi. Sri Maharaja Rakai Garung Samaratungga, 820-840 Masehi. Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani, 840-856 Masehi. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Diah Lokapala, 856-882 Masehi. Sri Maharaja Rakai Watuhu Malang, 882-899 Masehi. Sri Maharaja Rakai Watukara Diah Balitung, 898-910 Masehi. Raja Daksa, 915919 Masehi. Raja Tulodong, 919924 Masehi. Raja Sumba Diah Wawa, 924 Masehi. Setelah Rakai Sumba turun tahta, terjadi kekacauan di ibu kota Mataram, akibat letusan Gunung Merapi. Sehingga penggantinya, MPU Sindok memindahkan pusat kekuasaannya ke Jawa Timur dan mendirikan Wangsa Isana menggantikan Shailendra. Raja-raja dari periode Jawa Timur antara lain Rakai Hino Sri Isana alias MPU Sindok, 929947 Masehi. Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya, sejak 947 Masehi. Makuta Wangsawardan, hingga 985 Masehi. Dharma Wangsa Teguh, 9851007 Masehi. Kerajaan Mataram Hindu adalah kerajaan yang menganut agama Hindu-Buddha. Agama ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat Mataram tidak mengalami permasalahan apapun dengan beralihnya agama kerajaan dari Hindu menjadi Buddha. Keduanya dapat hidup berdampingan tanpa konflik apapun, hal ini yang mengakibatkan masyarakat tetap hidup damai, meskipun kebanyakan di antaranya menganut agama leluhur mereka. Kedua agama ini sangat mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat Mataram Hindu, termasuk sistem pemerintahan, seni, dan budaya. Kerajaan Mataram Hindu memiliki hubungan yang erat dengan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Secara politis, hubungan ini meliputi perdagangan, pertukaran budaya, dan dukungan politik antara kedua kerajaan. Masa kejayaan Kerajaan Mataram Hindu tidak lepas dari pencapaian besar raja-raja yang berkuasa saat itu. Raja-raja yang memiliki pencapaian besar ketika berkuasa sebagai berikut. Raja Sanjaya. Raja Sanjaya sebagai pemimpin pertama Mataram kuno membangun pondasi kerajaan yang mampu menerima berbagai kalangan agama. Hal ini nantinya terlihat dengan adanya dua wangsa yang berbeda agama. Shailendra beragama Buddha dan Sanjaya beragama Hindu. Masih ada pula aliran campuran lainnya yang eksis di lingkungan kerajaan pada saat itu. Raja Rakai Panangkaran. Raja Rakai Panangkaran mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, dan melanjutkan budaya toleransi antar agama yang baik. Dia membuat pemukiman khusus penduduk beragama tertentu sehingga menghindarkan konflik. Dia juga memulai pembangunan komplek besar Candi Borobudur dan Candi Sewu yang bercorak Buddha. Raja Rakai Pikatan. Raja Rakai Pikatan merupakan penerus tahta dari Wangsa Sanjaya. Rakai Pikatan memulai pembangunan komplek percandian Hindu terbesar yaitu Candi Prambanan. Pada masa ini konflik yang berlangsung sampai ratusan tahun kemudian dengan Sriwijaya dimulai. Raja Diah Balitung.
Raja Dyah Balitung yang berkuasa dari 898-915 Masehi dianggap sebagai raja yang berhasil dalam hal ekspansi kekuasaan. Pemerintahan Dyah Balitung berlangsung selama 12 tahun, yakni antara 898-910. Raja Dyah Balitung meninggalkan prasasti dalam jumlah sangat banyak, sejauh ini ditemukan sekitar 45 prasasti. Prasastinya tidak hanya ditemukan di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah, tetapi hingga Jawa Timur. Hal itu membuktikan bahwa pada masa pemerintahannya, wilayah kerajaan Mataram Hindu mencapai Jawa Timur. Bahkan beberapa sejarawan meyakini bahwa Raja Dyah Balitung berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Bali. Dalam prasasti Canggal pernah disebutkan bahwa tanah Jawa melimpah akan produksi padinya. Hal itu berarti bahwa kerajaan Mataram Hindu memiliki daerah pertanian yang subur dan bisa menghasilkan berbagai tanaman yang menjadi komoditas perdagangan untuk mendongkrak kondisi perekonomian kerajaan. Selain bertani, kehidupan perekonomian masyarakat Mataram Hindu juga makmur berkat kegiatan beternak, berdagang, dan membuat kerajinan. Masa pemerintahan Raja Dyah Balitung yang berlangsung selama 12 tahun tergolong aman dan tenteram. Namun, pada akhir abad ke-10, kerajaan Mataram Hindu mengalami kemunduran akibat persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain di Jawa Timur seperti Kahuripan, Janggala, dan Kediri. Kerajaan ini akhirnya runtuh pada tahun 1007 Masehi setelah raja terakhirnya yang bernama Dharmawangsa dibunuh oleh Raja Wurawari dari Luaram. Dengan runtuhnya kerajaan Mataram kuno, berakhirlah sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Jawa.